Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba waktunya saya undang untuk remaja pemuda memberikan kesaksian berupa pujian. Haleluya.
Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Sebagai bukti penyertaan Tuhan, tak pernah kita ditinggalkan. Amin. Silakan bertugas persembahan yang pertama, boleh menjalankan tugasnya. Kita memberi yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kebaikan-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Janji-Mu seperti fajar yang tak pernah berhenti bersinar, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai yang mengalir, Tuhan. Kami selalu merasakan bukti cinta-Mu dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Siapkan hati kami untuk Kau tanami benih firman-Mu pada sore hari. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, saudara. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Aku pun tahu
berterima kasih. Patut kami bersyukur, berterima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penolong kami, kalau pada sore hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami mengerjakan keselamatan Allah, beribadah kepadamu, kami telah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan naik ke hadirat-Mu bagaikan dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu saat hari ini. Kami siap menerima kehadiran melalui firman Allah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Roh Kudus mengurapi kami semua untuk memberikan pencerahan dan pemahaman akan firman yang kami dengar, kami terima. Terima kasih Bapa, mempersiapkan hati kami untuk ditaburi firman Allah termeterai dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, sucikan ruangan ini, serta ruangan tidak satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap terima firman Tuhan dengan iman. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Semua baik, semua sehat, lelah, capek, yang ikuti kirab budaya mungkin capek ya, lelah saudara ya. Puji Tuhan. Aku kasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kalau Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan itu penuh dengan rahmat, kemurahan, anugerah. Buktinya saat ini kita boleh kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Saudaraku kasih, meskipun mungkin separuh tidak datang ya, sepertiga atau separuh tidak datang, tidak apa-apa. Karena ibadah sore gereja ini baru kali ini mungkin ibadah sore jam 4 ya. Atau kalau jam 5 mungkin ya. Saudaraku kasih kemalaman katanya, maka kami ambil waktu jam 4. Nanti selesai jam 8 saudara ya. Halo? Halo? Siap? Saudara siap, saya enggak siap saudara. Puji Tuhan, baiklah kita bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan yang saat ini terambil dari kitab Filipi ya, pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama, cari semua ya, bawa Alkitab, buka Alkitab saudara. Ada yang enggak bawa Alkitab? Saya persilahkan buka HP, setelah itu tutup HP-nya, konsentrasi kepada firman Tuhan. Kalau saudara tetap buka HP, saudara tidak akan mungkin saudara bisa menerima firman. Ya, saudara kasih, kami memang tetap tidak bosan-bosan anjurkan di gereja itu bawa Alkitab, bukan bawa HP. Mengapa saudara? Kalau Alkitab itu murni isinya, kalau HP macam-macam saudara, sehingga saudara akan jadi macam-macam juga. Kalau Alkitab satu warna, apa itu? Kebenaran. Kalau HP belang bonteng, makanya jadi Kristen belang bonteng saudara, tidak karu-karuan. Karena tidak mau terima kebenaran yang sesungguhnya. Puji Tuhan, tidak apa-apa. Mari kita baca bersama-sama. Sudah ketemu semua? Haleluya, haleluya. Berarti belum ada yang ketemu saudara. Sudah? 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Diawali dengan kata apa tadi? Akhir. Kalau akhir itu awalan atau
akhiran. Awal ya. Akhir itu akhiran, namanya akhir. Jadi ada awal, ada akhir. Ya, jadi seperti itu. Ada awal, ada akhir. Berarti ada sebelumnya. Ada sebelumnya. Ada pembukaannya. Berarti ada penutupnya. Kalau akhir itu berarti penutup. Ayat ini rupanya demikian pula. Saudara, awalannya di mana? Pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Filipi ini hanya 4 pasal. Pasal 1 saudara pernah baca itu mengenai apa? Ucapan syukur. Lihat itu saudara. Buka aja Alkitab saudara. Ya, kalau saudara tidak percaya. Pasal 1 itu adalah ucapan syukur. Ucapan syukur dan doa. Berarti ucapan syukur dan doa itu merupakan awalan, pembukaan. Ucapan syukur dan doa merupakan pembukaan awal. Saudara, bukan akhir. Dalam hidup kita dibawa oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh Rasul Paulus untuk mengawali hidup itu. Diawali dengan ucapan syukur dan doa. Pagi hari sudah bangun, oh kami bersyukur Tuhan, aku ji urip, aku ji ambekan. Ya kan? Halo? Habis itu datang kepada Tuhan berdoa. Itu awalan. Tentunya ada isi di dalamnya. Apa isi? Kesaksian, menceritakan kehidupan saudara. Di sini Paulus ada di penjara, menulis surat ini ada di dalam penjara. Saudara, isinya apa? Tetap berjuang terus. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Atau sampai Tuhan panggil kita. Saudara. Rasul Paulus juga isinya apa? Jemaat Tuhan selain berjuang itu bersama-sama, artinya bersatu. Enggak sendiri-sendiri. Bersatu kalau berjuang bersama, membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang lain, enggak bisa sendiri-sendiri, saudara. Nah, di dalam saudara kasih berjuang bersatu untuk apa? Mengerjakan keselamatan seperti hari ini. Haleluya. Haleluya. Kita menginjak pasal yang ketiga apa saudara? Paulus menceritakan kebenaran yang sejati. Paulus mengalaminya. Kebenaran yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Saudara, kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus menasihati jemaat. Dinasihati supaya tetap apa? Tetap bersyukur, berdoa. Tetap berjuang, bersatu. Kerjakan keselamatan itu untuk menemukan kebenaran yang sejati, saudara. Selanjutnya, akhirnya ini saudara ada beberapa ayat di atas berbicara, diawali dengan ada seorang keluarga suami istri, Euodia dan Sintise. Euodia itu artinya beruntung. Ada nama Euodia di sini? Halo? Beruntung. Sintise itu suaminya. Seorang suami punya istri yang membawa keuntungan.
Sebab istri ini takut akan Tuhan, beribadah sebagai pelayan Tuhan. Justru saudara, banyak sekarang itu seorang istri jadi pengkhotbah dan suaminya menjadi pendoa. Tetapi tetap bekerja sama. Dan ini Sintisa ini seorang pengajar, pengkhotbah, pemberita Injil. Suaminya sebagai pendoa. Tapi kerjasama bersatu mereka. Sehati, sepikir dalam Tuhan, luar biasa. Jadi kalau keluarga suami istri sehati, sepikir dalam Tuhan, namanya beruntung. Nggak sakarepe dhewe, yang satu ingin ke utara, satu ingin selatan. Saudara, nah untuk bisa sehati sepikir saudara, kalau saudara menemukan namanya itu kebenaran, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, kita lihat dalam pembacaan tadi saya sudah sampaikan ayat ini diawali dengan akhirnya. Ini bukan awalan tetapi akhir. Ada sebelumnya, saudara, ada pembukaannya. Akhir berarti penutup, bukan selesai. Penutup di sini bukan selesai. Tema firman Tuhan di sini saudara kasih prinsip moralitas. Apa itu moralitas? Dasar untuk dapat membedakan mana yang benar, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu moralitas, saudara. Aku kasih dalam Kristus kemampuan untuk berpikir secara baik. Pikir positif berarti baik, benar. Dalam menghadapi semua situasi, persoalan, problem kehidupan, saudara. Pertama yaitu menyangkut tentang pikiran. Tentang pikiran. Saudara menghadapi semua masalah, kesulitan dan kesukaran. Selanjutnya saudaraku kasih Rasul Paulus ingin membimbing kita dalam firman Tuhan ini, yaitu membimbing dalam berpikir. Mengapa? Karena kita tahu bahwa pikiran kita sangat penting. Manusia punya pikiran semua ya. Untuk berpikir itu penting. Sebab apa saudara? Pikiran itu mempengaruhi hubungan kita, menentukan pikiran kita, dan membimbing kita menjalani hidup. Penting saudara. Halo? Sekarang saudara percaya atau tidak percaya, saudara tanya dengan kesehatan, ada kesehatan, khususnya dokter. Survei membuktikan, ini bukti nyata, bukan kira-kira. Sumber penyakit yang paling besar berasal dari pikiran. Pikiran, sekali lagi. Survei membuktikan sumber penyakit yang paling besar berasal dari pikiran. Sehingga beberapa orang memakai namanya, betul, sutris, stres, saudara. Kenapa? Banyak pikiran, memikirkan sesuatu, saudara. Jadi orang stres, kalau banyak orang mikir, apalagi mikir hal-hal yang tidak baik, itu akan membuat stres dalam hidup saudara. Nah, di sini saudara kasih Rasul Paulus mengajak jemaat kita semua belajar untuk mengontrol atau melatih pikiran kita untuk hal-hal yang baik dan benar. Amin. Latih pikiran kita untuk memikirkan hal yang baik dan yang benar.
bukan yang buruk. Lihat sesuatu, dengar sesuatu, sudah mikir. Ya kan? Kan begitu. Pak petani melihat, waduh, kok ini tanaman saya kok kuning-kuning, tanaman saya kok seperti ini. Mikir. Panen enggak ini nanti ya? Bapak biaya ini untuk utang. Gimana kalau enggak panen, dia nyaur utang. Banyak masalah pikiran yang memikirkan kita. Tadi tentang ekonomi, tentang keuangan, tentang kesehatan, demikian pula. Orang kalau kena kanker sudah habislah. Dunia ini runtuh, kan begitu. Sakit kanker yang ditakuti oleh orang. Baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi laki kena prostat, saudara. Seolah habis runtuh itu. Pikirannya dihantui seperti itu. Makanya saudara kasih, mari Pak firman Tuhan saat ini kita belajar untuk mengontrol, melatih pikiran kita. Bukan hal yang buruk, bukan yang jelek, bukan yang salah, tetapi yang baik dan benar. Amin saudara. Dan kita lihat saudara kasih, ya, jadi pikiran itu menentukan kehidupan saudara. Roma pasal 12 ayat 3 dan 16. Roma pasal 3, Roma pasal 12 ayat 3 dan ayat yang ke-16. Saya bacakan ya dengan cepat. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. 16, hendaklah kamu sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, ini yang menjadi penyebab saudara stres, bingung, sakit. Kenapa? Memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, perkara-perkara yang tinggi. Saudara, saya tanya, otak manusia sebesar apa? Sudah tahu, Bu Maria sebesar apa? Sini kurang besar ya? Segini. Kepel. 2 ya? 2 apa 1? 2. Otak kita segini sak gergem, saudara. Kalau di si dunia ini kira-kira bisa enggak? Pecah. Kalau sudah di si dunia ini, sudah mikirkan dunia ini, pecah ini, meletus saudara. Enggak akan muat. Nah inilah saudara. Ya. Hal-hal yang belum terjadi, sesuatu yang belum terjadi, ya sudah kita pikir yang tinggi, lebih perkara tinggi, yang tinggi-tinggi saudara. Hal apa? Hal materi, hal keuangan, hal kekayaan, hal masa depan dan seterusnya. Bagaimana dalam ayat tadi? Hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa. Artinya apa? Sederhana saja. Kuasailah dirimu, hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan pada kita. Halo? Beda loh, berpikir tinggi sama bercita-cita tinggi itu beda. Betul? Bercita-cita. Ya. Kalau berpikir itu beda saudara. Tekanannya, masalahnya beda. Bercita-cita, mereka berusaha dengan sekuat tenaga, belajar dengan baik, usaha dengan baik, dengan tenaga, dengan hati. Tapi pikiran ini, saudara, ya dengan hanya satu, dengan pikiran apa yang dipikirkan terus, dipikirkan siang malam, sehingga sulit tidur. Tidak bisa tidur nyenyak, saudara.
dan seterusnya. Itu menjadi penyebab kehidupan orang Kristen pun tidak luput namanya dari stres. Jadi bagaimana kita harus berpikir? Ya, kita baca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kolose pasal 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Ini jawabannya. Sama-sama tadi dikatakan, di sini dikatakan apa? Bukan tinggi loh ya. Pikirkan yang di atas, sama enggak di atas sama tinggi? Halo? Guru bahasa Indonesia? Jangan berpikir terlalu tinggi. Stres saudara. Otak kita dua kepal diisi dunia ini pecah. Tidak mungkin bisa. Banyak orang Kristen juga stres, banyak orang Kristen sakit karena banyak pikiran. Saudara, kan kelihatan loh saudara. Orang Kristen yang suka cita, orang Kristen yang banyak mikir, itu kelihatan. Dari mana saudara? Dari wajahnya, dari perkataannya, dari perbuatannya. Gampang untuk melihat. Saudara lihat satu, oh koyok dukun naik, kamu gini seperti ini, mungkin seperti KKR kemarin itu saudara mungkin ada yang bilang itu koyok dukun, bukan. Itu karunia dari Tuhan. Karunia dari Tuhan. Menunjuk seseorang. Saudara, mereka tidak mengundang, ayo semua yang perlu di depan, tidak undang. Saya tahu saudara, itu karunia. Mengetahui seseorang, kadang menghadapi masalah, menghadapi ini. Saya dengar di situ ada yang ngaku, ada yang tidak ngaku. Tidak ngaku apa saudara? Ayo, dia tidak ngaku apa? Sudah punya malu dan gengsi. Tapi padahal Tuhan mau menyelesaikan masalahnya. Tidak mau ya sudah, tidak dapat apa-apa. Di sini dikatakan saudara, jika engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus, bangkit, hidup, menerima roh kebangkitan itu, dikatakan carilah perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu apa? Di sini dikatakan di mana Kristus ada, di atas ada Kristus saudara. Kalau tinggi ini tidak ada, tidak disebut sampai di mana tinggi. Tapi di atas dikatakan Kristus. Dalam ayat tadi Roma tinggi, tidak sampai di mana tinggi itu, tidak ada batasnya. Gelambiar, banyak orang berpikir gelambiar, tidak karu-karuan, jadi stres. Tapi di atas ditunjukkan di mana Kristus ada. Jangan kamu pikirkan di bumi, tapi pikirkan perkara yang apa? Di atas, yaitu Kristus. Jelas ini, mau stres atau mau sukacita? Ada yang stres hari ini, takut, bingung, khawatir. Ini jawabannya. Cari perkara yang di atas, di mana Yesus ada. Yesus, pikiran kita kepada Yesus, tujuan kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Sudah datang ke tempat ini, tujuan saya ketemu Yesus. Saya mau ketemu Yesus. Kamu menerima Yesus, mencari Yesus, dan saudara pasti akan mendapat saudara. Amin. Haleluya. Saudara kasih Yesus Kristus itu di situ dikatakan. Tadi dikatakan bagaimana kita untuk Tuhan sudah memberikan satu jawaban. Perkara bukan di bumi tetapi di atas, yaitu Kristus. Mengapa? Karena Kristus itu adalah sumber segala-galanya. Jawaban setiap permasalahan hidup
Amin. Saat ini saudara punya masalah, tolong angkat tangan yang tidak punya masalah. Saya ingin tahu caranya gimana supaya tidak ada masalah. Halo? Semua punya masalah? Masalah apa saja? Pak Surati masalah apa? Hari ini punya masalah apa? Tidak punya? Oh, apa? Oh, badan. Pak Siregar punya masalah tidak? Tidak ada. Apa? Oh, anak-anak, bukan uang ya. Ada masalah pekerjaan, ada masalah anak-anak, ada masalah istri, masalah suami, masalah pekerjaan, masalah kesehatan seterusnya. Semua punya masalah. Ini masalah ini bumi, saudara. Tahu ayat bumi. Jangan cari masalah. Kalau sudah ada masalah, ngapain cari masalah? Carilah yang sanggup menolong masalah, menyelesaikan kita datang ini supaya masalah kita diselesaikan. Maka kita datang beribadah kepada Tuhan supaya masalah kita yaitu diselesaikan. Nah sekarang di sini tadi Yesus dijelaskan lebih jelas lagi, ada satu ayat pendukung. Ada apa di atas itu? Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Yakub pasal 1 ayat 17. Yakub pasal 1 ayat 17. Ya, Yakub pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kita lanjut aja. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara, ada apa di atas? Segala sesuatu apa dikatakan? Pemberian, setiap pemberian anugerah yang baik, yang sempurna datangnya dari Bapa. Saudara punya Bapa, saudara akan datang kepada Bapa. Bapa itu sumber segala sesuatu yang baik, saudara. Nah, saudaraku kasih dalam Kristus, sekarang kita akan lihat. Saudara harus mengetahui bahwa pikiran, ya, hati, perkataan, perbuatan itu satu paket. Pikiran, hati, perkataan, perbuatan satu paket. Dinamakan jiwa. Dinamakan jiwa. Jiwa itu kehidupan. Sedikit saya nyimpang sedikit, saudara. Mengapa dalam imamat, dalam kisah Rasul, orang Kristen tidak boleh makan darah? Tahu? Sampai ini masih ada yang makan darah. Darah itu didih. Potong ayam ditadai, digoreng. Potong sapi kan gitu dijual. Mengapa? Di dalam darah itu ada jiwa. Makan darah, makan jiwa. Maaf ini Pak Mul ini pernah dulu ikut Pak Gus Susaminto. Dia sering belanja. Ini nanti saya dikhotbahi sama Pak Mul. Langsung dia bilang. Ya, betul ya. Saudara, ada yang bilang untuk obat. Apakah harus makan darah obat itu? Dia katakan itu kalau yang kita kurang darah itu transfusi. Makan sama transfusi sama enggak Bu Maria? Makan itu lewat, kalau transfusi pembuluh darah. Halo?
Jadi alasannya seperti itu. Wong yang lain boleh, yang lainnya lebih enak kok, mengapa harus seperti itu? Makan dari jiwa. Saudaraku kasih dalam Kristus, mengapa tidak bisa berpikir baik, benar, kudus, mulia? Sebab antara pikiran dan hati ini putus. Berarti jiwanya tidak sehat. Jiwanya sakit. Jiwanya sakit. Kalau dibalik, saya tidak mau balik loh saudara. Jiwanya sakit. Karena antara pikiran dan hati tidak nyambung. Sehingga tidak bisa berpikir yang baik dan benar. Pikirannya buruk, dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini. Saudara, yang masuk dalam pikiran ini dan dalam hati ini ada dua pintu. Ayo, pintu apa? Yang pertama, telinga untuk, mata untuk, dua ini. Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa. Kejadian pasal 2, Tuhan sudah memberikan firman kebenaran. Dua firman, semua boleh engkau makan buah ini, satu ini pohon pengetahuan baik dan jangan engkau makan, kalau engkau makan engkau mati. Itu firman dari Tuhan, firman kebenaran. Pasal 3, datanglah suara. Suara dari mana? Halo? Suara dari mana? Dari iblis yang pakai ular itu. Datang. Dia juga bersuara, bukan berfirman tapi bersuara. Adam dan Hawa, apa itu firman Tuhan yang engkau dengar? Dia tahu apa itu firman. Oh begini. Oh bukan begitu, kamu salah dengar itu. Dan iblis ini memberikan suatu suara, makanlah itu buah yang dilarang itu. Dia mendengarkan makanan, suruh makan. Tuhan katakan jangan, tapi iblis makanan. Sekarang lihatan, kamu lihat, begitu menarik. Artinya bahasa yang lebih bocor, artinya kepencut dengan buah itu. Dilihat mempesona. Pertama mendengar suara kedua diarahkan untuk melihat pohon pengetahuan baik dan jahat. Coba lihat terus. Kalau kamu nanti makan itu, kamu akan seperti Allah. Waduh, luar biasa. Itu suara iblis. Saudara, iblis dibuat ke dunia ini karena dia mau menyamai karena dia tidak bisa menyamai Allah, golek bolo. Dia sudah dibuat dosa, dia golek bolo supaya juga dibuat. Jadi dari mendengar suara iblis, melihat, dia pikir, oh iya kalau jadi seperti Allah, aku bisa buat apa saja, lebih hebat dari Allah. Akhirnya Hawa ambil buah itu, dimakan, dikasihkan kepada Adam. Tuhan datang, hei Adam, di mana engkau? Mengapa engkau sembunyi? Aku takut. Mengapa takut? Aku makan buah itu. Kenapa kamu makan buah itu? Adam gimana? Ini loh, Hawa ini loh yang ngasih. Gara-gara Hawa. Hawa, kenapa kamu makan buah itu, kamu kasihkan? Itu loh ulo. Itu saudara. Kalau hati dan pikirannya putus, tidak nyambung saudara. Nuduh orang, nyalahno orang. Tidak mau mengaku kesalahannya sendiri.
gara-gara mendengar dan melihat. Itu Adam dan Hawa. Akhirnya apa? Dia harus menerima konsekuensinya. Hawa dia harus berahi-birahi dengan suami dan melahirkan dengan susah payah. Adam dia akan makan dengan dia akan cukup, dia dapat rezeki harus bersusah payah, bekerja sampai keluar keringat. Itu akibatnya. Halo? Kalau hati dan pikiran tidak nyambung, ngomongnya tidak bener, nyalah-nyalah ke wong, goro-goro itu. Lah kok seharusnya Tuhan dia bisa ngomongin, lah Adam kenapa kamu kok gelem? Kan gitu ya. Kalau Allah bisa, kenapa kamu kok gelem dikasih? Kan begitu, tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Sebab Tuhan menciptakan manusia punya kehendak masing-masing. Diberikan hak asasi untuk memilih, untuk menentukan hidup. Demikian pula saya dan saudara, Adam dan Hawa. Akibatnya apa? Saya dan saudara yang menanggung. Betul? Tapi luar biasa, saudara baca 1 Petrus pasal 1:18. Itu bisa dibereskan di dalam Yesus. Amin. Itu dosa nenek moyang kan? Dari Adam berapa ribu tahun dengan kita, itu kutuk saudara bisa dibereskan di dalam Yesus. Apalagi saudara punya keturunan dari kakek buyut, canggah, udek-udek kandung suwur, bapak, mbah saudara. Tapi tidak tahu sudah dibereskan apa belum. Hanya dalam darah Yesus bisa dibereskan. Amin. Yang kedua saudara, contoh yang kedua siapa? Contoh yang kedua Kain dan Habil. Sama-sama dia bekerja, sama-sama berhasil. Sama-sama menghadap Allah, memberi persembahan. Tapi persembahannya sih nggak podo saudara. Nah ini, setelah tahu bahwa persembahannya Kain tidak diterima, Habil diterima, apa yang terjadi? Iri. Napa itu diberkati, tidak diberkati? Napa itu berhasil? Podo-podo nang gereja, sak gereja. Podo-podo sembahyang, podo-podo melayani. Saudara, Tuhan melihat hati, bukan melihat casingnya. Apa? Luarnya, hatinya. Apa yang dia persembahkan. Saudara. Jujur saja saudara baca dengan teliti. Dia mempersembahkan karena dia petani yang mempersembahkan hasil pertanian. Tapi bukan itu masalahnya. Dia memberi asal memberi. Tetapi saudara baca, Habil memberi dari segala yang terbaik dari anak domba itu. Terbaik. Bukan asal-asal memberi. Orang bisa memberi yang terbaik, bukan terbanyak loh saudara, terbaik. Berkenan di hadapan Tuhan, amin. Saat ini sore ini saudara memberi yang terbaik apa tidak? Waktu saudara tenaga pikiran saudara, mungkin pikiran saudara tubuh di sini, pikiran di rumah. Kok mari-mari kot baik, jadi separuh saudara ini. Halo? Tapi saudara selesai saya mari ya enggak apa-apa, seneng saya saudara. Udah pikiran kemana-mana. Saudara, bedanya persembahan yang terbaik sama yang terbaik. Pada waktu persembahan diterima, iri. Lantas yaitu Tuhan, jika saja Tuhan bertanya, Kain, di mana adikmu? Karena pikiran dan hati putus, bohong, tidak jujur. Kalau dia jujur, hati dan pikirannya, saudara, dia akan tahu, dia akan ngomong jujur. Tak bunuh loh, tak keprok ndase mati. Nang kebun. Dia gitu, tapi enggak. Apakah aku penjagaan? Ya, ini karena pikiran dan hati tidak nyambung. Dia ngeles. Lantas sudah diingatkan, Tuhan itu luar biasa. Kain, ya, mengapa mukamu muram? Kalau kamu benar, kenapa mukamu muram? Ingat, iblis itu ngintip di hatimu. Muka muram berarti hatinya habis bunuh, jahat, tidak ada sukacita. Saudara,
Iblis sudah ngintip di hatimu, tugasnya tutup hati kita. Supaya iblis tidak masuk, firman yang masuk. Saudara, itu contoh bahwa pikiran dan hatinya putus, jiwanya bermasalah. Dia tidak mau mengakui kesalahannya, sudah ditegur, ngeles, dinasihati, tidak bisa. Ayat 4 saudara baca, apa yang terjadi? Kutuk dalam hidupnya. Keturunan Kain siapa saja saudara? Amalek, Filistin. Maaf, saya bukan nggak bicara lebih lanjut, saudara tahu nasibnya bagaimana, kehidupannya bagaimana, turun temurun. Saudara pun kasih dalam Kristus. Karena apa? Jiwanya bermasalah. Itu sebabnya kuncinya dalam pikiran ini, saudara. Jadi saudara pun kasih bagaimana caranya untuk kita bisa menguasai pikiran kita ini. Dalam ayat yang ke berapa ya? Filipi pasal yang coba kita baca. Ya. Filipi pasal yang kedua ya kalau tidak salah. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, apa saudara? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Taruhlah pikiran Kristus dalam pikiran kita, hati Kristus dalam hati kita. Itu apa pikiran hati Kristus? Ini loh firman. Isi hati kita, pikiran kita dengan firman. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berpikir dengan benar. Jadi saudara kasih di sini untuk saudara ya. Untuk dapat berpikir dengan benar ada pintu tadi. Telinga. Pertama, pakailah telinga untuk mendengar firman Tuhan dengan baik dan benar. Ingat ini. Untuk kita memiliki supaya kita tidak seperti Adam dan Hawa, seperti Abel saudara. Tidak stres ya saudara. Pakailah telinga kita untuk mendengar firman Tuhan dengan baik dan benar. Saat ini saudara mendengar. Apa saudara mendengar dengan baik dan benar? Pada waktu mendengar saudara main-main, saudara ngobrol sendiri. Halo, bisa mendengar dengan baik dan benar? Pakai mata kita untuk apa? Untuk baca firman Tuhan. Jadi ini jendela, baca firman Tuhan dengan baik dan benar. Itu. Sehingga saudara kasih, apa yang kita dengar, apa yang kita baca firman Tuhan ini, ucapkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Ini mulut kita. Ucapkan mulut kita pakai untuk mengucapkan firman dengan yang benar. Dan pikiran kita merenungkan firman Tuhan. Amin. Ingat, telinga kita mendengar firman kita. Mata kita untuk membaca firman. Mulut kita untuk mengucapkan bukan maki-maki orang, menjelekkan orang. Pikiran kita untuk merenungkan firman. Nah, disinilah baru saudara bisa memenuhi ayat ini. Tanpa itu saudara tidak bisa memenuhi ayat ini. Ada 8 hal. Sabar saudara, 1 jam lagi. Baru saudara bisa memenuhi 8 hal ini. Apa itu 8 hal itu? Semua yang benar. Jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, terhormat, semua yang adil, semua apa yang disebut suci, murni, bersih, apa yang disebut manis, indah, apa yang disebut yang sedap, apa yang sedap didengar, informasi firman Tuhan yang benar,
Apa yang disebut kebajikan, kebaikan? Ini berbintang etika dan moral, saudara. Apa yang terakhir yang dipatut dipuji, bernilai, mengagumkan, itulah yang harus memenuhi pikiran kita. Bisa? Tidak bisa, tidak mau bertobat berarti. Jemaat yang tidak mau bertobat tidak bisa. Kita bisa. Apa yang sudah dengar, apa yang sudah baca, ucapkan, apa yang sudah renungkan, itu akan mempengaruhi dalam hidup saudara. Ada ayat tidak saya baca, saudara. Jadi 8 hal inilah bisa memenuhi hidup kita. Baru bisa memenuhi hidup kita. Jika pikiran hati kita nyambung. Bagaimana cara menyambung pikiran dan hati? Dengar firman Tuhan dengan baik, baca firman Tuhan dengan baik, ucapkan firman Tuhan, maka nyambung, maka jiwa ini sembuh. Amin. Jiwa saudara sembuh, sehat, mempengaruhi tubuh juga sehat. Amin. Rohani saudara jadi hidup, saudara. Mau mengalami semua itu, maka saudara akan mengalami apa yang dikatakan firman ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh. Kita baca Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi saudara bisa bersukacita dalam hidup, tidak perlu susah, sedih karena banyak pikiran. Akhirnya penyakit yang datang, saudara. Kalau saudara sedih, susah yang membawa akibat sekitar saudara, istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara, cucu saudara akan mengalami dampaknya kepada semua keluarga saudara. Sukacita. Dan ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Amin, saudara. Ada sukacita, ada damai sejahtera, terpelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Maka terjadi ayat 19, kita baca bersama-sama. Kami jemput untuk bangkit berdiri. Pasal 19. Itu terjadi dalam hidup kita hari ini jika kita dengar firman, baca firman, lihat firman, dan kita mau terima firman dengan benar. Pasal 4 ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi memenuhi segala keperluanmu. Tadi masalah kesehatan, masalah anak, masalah keluarga, Yesus yang akan memenuhi. Berarti membereskan semuanya. Mujizat terjadi dalam hidup saudara. Saudara tidak usah nunggu Bapak Deva Kumar lagi datang ke tempat ini untuk mendoakan saudara. Ayat ini saudara terapkan, mujizat terjadi dalam hidup saudara. Berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepada Tuhan kita percaya, kita berharap. Sore ini Allah telah datang dalam hidup kita.
menyatakan dirinya dalam hidup kita untuk menolong kita semua yang bermasalah, untuk menjawab semua persoalan kita, pergumulan kita, memenuhi segala keperluan dan kebutuhan saudara hari ini. Butuh apa, perlu apa, saudara, datang kepada Yesus sebagai sumbernya. Haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara, biarlah mulut saudara memuji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan yang benar dan kudus mulia itu. Terjadilah apa yang kau pikirkan hari ini. Pikirkan yang baik dan benar. Taruh Kristus Yesus dalam pikiran dan hatimu. Haleluya. Oh, katakan kepadamu ya. Katakan mulutku memujimu, memperkatakan firman-Mu. Haleluya. Pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan dengan iman, Kaulah Tuhan, kepadamu kami berharap, kepadamu kami percaya. Haleluya. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus itu Allah, Juru Selamat, membuat segala sesuatu tidak ada menjadi ada, menciptakan segala sesuatu yang indah dan baik. Haleluya. Angkat tangan saudara, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Katakan mulutku memuji Tuhan. Haleluya. 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 Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Katakan mulutku memuji Tuhan. Mau dengan kasih Kristus, Ibu Remediati Nambunan maju ke depan dan berdoa.
Amin, puji Tuhan. Segala permasalahan hidup, segala kekhawatiran, mari kita serahkan semua pada Tuhan Yesus. Amin. Persembahan kedua boleh dijalankan. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Siji loro telu. Haleluya. Sungguh indah lawatan Tuhan pada siang sore hari ini. Tergantung Bapak Ibu untuk meresponi dan melakukan supaya